Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Zakaria. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0553 Di sini saya akan mempresentasikan tugas online ketiga, praktikum pemrograman berbasis desktop ya. Di sini ada soal. Sekarang diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini mencakup beberapa konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Sebuah tag class object item menjadi kelas satu item dan restoran. Kemudian sifat tiga level dan menu item makanan yang diskon. Makanan sekelas dari menu item harus memiliki pertemuan sesuai dengan jenis dan jenis makanan atau minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menerapkan termasuk khusus penampilan minuman. Diskon tersebut kelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas harus memiliki atribut diskon double untuk mengimplementasikan metode tampil menu. Untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke, buatlah sebuah kelas. Yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengolah semua itemnya, semua item menu dalam restoran. Terus ini harus memiliki atribut berupa sebuah area list untuk menyimpan semua item menu. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencetak pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa area list untuk menyimpan item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Menggunakan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke kelas, penggunaan pemajalan exception yang seperti ketika mencoba mengakses ada dalam menu. Kamu harus memiliki menu utama yang mungkin untuk menambahkan item baru, menu makanan, minuman, atau diskon. Mengambilkan restoran, menerima pesanan dari pelanggan, mencatatnya, mengirim total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon atau diskon yang mungkin diterapkan, mengambilkan stok pesanan pelanggan, dan keluar dari program. 9. Implementasikan operasi pel untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah pel text. Juga menyimpan stok pesanan pelanggan dan memuat dari pel text. Gunakan struktur perusahaan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menambahkan menu. Oke. Di sini saya sudah membuat programnya ya. Pada program ini terdapat sebuah kelas bernama menu item, sebuah abstrak kelas menu item ini ya. Kelas menu item, kemudian untuk semua item menu restoran ya, kelas itu memiliki atribut nama, harga, dan kategori yang dibuat private agar menerapkan konsep encapsulation yang tadi ya, sesuai yang di sini ya, ada encapsulation sesuai perintah nomor 6 sehingga data lebih aman dan tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Selain itu dapat metode abstrak tampil menu. Metode abstrak tampil menu yang nantinya akan diimplementasikan oleh subkelas. Dengan adanya abstrak kelas ini, program menjadi lebih rapi karena semua item menu memiliki struktur dasar yang sama. Kemudian konsep inheritance diterapkan pada kelas makanan. Nah, ini kelas makanannya. Diperiksa juga ya. Makanan, minuman, dan diskon yang merupakan turunan dari kelas menu item. Ini kan induknya ya. Ini kelas menu item induknya dan kelas makanannya sebagai kelas turunannya. Kemudian kelas minuman juga. Kemudian kelas diskon juga kelas turunannya. Kelas makanan memiliki atribut jenis makanan. Kelas makanan memiliki atribut jenis makanan, nama, harga, dan kategori. Di sini ada nama, harga, dan kategori. Kemudian sedangkan kelas minuman memiliki atribut jenis minuman. Di sini juga ada kelas minuman memiliki atribut jenis minuman. Kemudian ada kelas diskon. Kelas diskon memiliki atribut diskon yang digunakan untuk memberikan potongan harga pada pesanan pelanggan. Ketiga kelas tersebut ini dari makanan sampai ke diskon melakukan override terhadap metode tampil menu, sehingga masing-masing kelas dapat menampilkan informasi sesuai jenisnya. Hal ini juga menunjukkan penggunaan polymorphism karena metode yang sama dapat menghasilkan output berbeda tergantung objek yang digunakan. Kemudian program ini juga menggunakan kelas menu. Kelas menu yang berfungsi untuk mengelola seluruh daftar menu, berfungsi untuk mengelola seluruh daftar menu restoran. Kelas ini disimpan secara dinamis tanpa harus menentukan area di awal. Ini kelas menunya untuk menentukan menu, daftar menu, dan area tambah menu juga. Di dalam kelas menu terdapat metode untuk menambahkan menu. Di dalam kelas menu terdapat metode untuk menambahkan menu. Ini tambah menu, saya tampilkan menu. Kemudian mengambil data menu berdasarkan indeks. Nah, ini mengambil data menu berdasarkan indeks. Kemudian
eh, menyimpan menu ke file, menyimpan menu ke file, simpan menu ke file. Penggunaan array list membuat program jadi lebih fleksibel karena data menu bisa terus bertambah sesuai kebutuhan restoran. Selanjutnya terdapat kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat semua pesanan pelanggan. Ini untuk menyimpan menunya. Kemudian ada kelas ini untuk membuat menu. Nah, kemudian ada kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat semua pesanan pelanggan. Setiap item yang dipilih pelanggan akan dimasukkan ke dalam array list. Nah, ini setiap pesanan akan dimasukkan ke array list. Program kemudian menghitung total pembayaran dengan menjumlahkan seluruh harga makanan dan minuman, lalu mengurangi total tersebut jika terdapat diskon. Pada bagian ini juga diterapkan perulangan untuk memproses semua item pesanan dan struktur keputusan if untuk mengecek apakah item tersebut merupakan diskon atau bukan. Nah, untuk mengeceknya, mengecek apakah diskon atau bukan. Kemudian, program juga menerapkan exception handling menggunakan try catch untuk mengulangi kesalahan yang mungkin terjadi. Contohnya, ketika pengguna memilih nomor menu yang tidak tersedia. Maka program akan menekan pesanan error tanpa membuat program secara tiba-tiba. Selain itu program menggunakan operasi file i.o untuk menyimpan data menu ke file menu text dan menyimpan pelanggan ke struct txt. Dengan adanya fitur ini, data tetap tersimpan meskipun program ditutup. Oke. Kemudian, secara keseluruhan, program manajemen restoran ini berhasil menerapkan konsep penting dalam Java OOP seperti abstract class, inheritance, polymorphism, encapsulation, array list, exception, handling looping, pencabangan, dan file handling. Program ini dapat lebih mudah karena pengguna dapat menambah menu, menerima pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran otomatis, hingga menyimpan data ke file. Dengan adanya program ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana konsep OOP ya diterapkan pada kasus nyata dalam dunia pemrograman. Oke, kelasnya. Manajemen restoran, tambahkan menu, tambahkan menu, pesan menu, tampilkan struk, simpan menu ke file, kemudian keluar. Oke. Kita akan coba berang dulu. Nah, di sini saya sudah membuat juga dulu ya. Nah, tampilan menunya. Di sini saya sudah membuat list menunya. Ada rendang harga 30.000, kategorinya hidangan utama jenis olahan daging. Kemudian yang lainnya juga ada di sini, ikan bakar, cireng berujak. Untuk makanan ringannya juga ada singkong goreng bakar dan cireng berujak ya. Kemudian ada minumannya, ada es kuat Bali, es rendang mayang, dan diskon ini saya sudah buat juga. Nah, untuk diskonnya di sini saya akan coba untuk mencontohkan tampilan outputnya ya. Oke, jika kita ingin pesan, nah ini pilih nomor 3 pesanan, pilih nomor menunya, misalnya nomor 1 yaitu rendang. Kemudian pesan lagi, nomor 3 pesan menu. Kemudian nomor 2 pesanannya. Kemudian tambah lagi pesan nomor minumannya es kuat nomor 6. Kemudian pesan lagi. Di sini kan ada yang diskon es kuat Bali. Saya pesan berarti nomor 10. Oke. Kemudian di sini saya pesan lagi. Terus di sini ada diskon juga untuk rendang yaitu potongan harga 10%. Oke, nomor 8 sini ya. Oke, di sini saya akan mengambilkan stoknya nomor 4. Nah, di sini pesanan makanan rendang harga 30.000, ikan bakar harga 25.000, minuman es kuat 22.000, diskon es kuat Bali 5%, diskon rendang 10% total bayar 69.300. Oke, di sini juga bisa untuk menambahkan menu ya. Misalnya di sini saya akan menambahkan nasi goreng kampung ya. Nasi goreng kampung. Oke, di sini programnya. Oke, ulang lagi. Nah, di sini saya akan tambah menu. Misalnya satu makanan namanya nasi goreng kampung. Harganya misalnya di sini 25.000 ya.
Oke, kategorinya makanan utama. Jenis makanannya di sini misalnya jenis makanannya nasi. Oh, masakan Nusantara. Oke. Kemudian simpan. Kita ambil menu. Sip, di sini nasi goreng kampung masuk ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, tambahkan menu nomor 1, yang kedua minuman. Soalnya di sini es bajigur. Harganya misalnya 10.000. Kategori minuman hangat. Jenis minuman tradisional. Sunda. Oke, langsung save lagi. Oke, data telah save. Tampilkan menu. Oke, di sini sudah masuk juga nih untuk minumannya es bajigur. Sebenarnya untuk esnya bukan esnya harusnya mah di bajigur ya. Oke, untuk satu kali lagi nih. Tambah menu, misalnya minuman lagi. Namanya wedang ronde. Harganya 15.000. Kategorinya minuman hangat. Jenis minuman tradisional juga. Jawa. Nah, untuk langsung cek lagi, tampil menu juga. Oke, sudah masuk ya. Nah, untuk memberi lagi di sini ada contoh diskon. Nah, untuk contoh diskon misalnya ini nomor 3, nama makanannya misalnya di sini nasi goreng kampung lagi. Kampung, harganya 25.000. Kategorinya makanan utama. Bisa harus saya diskonnya, misalkan saya pingin 10% ya. Oke, save dulu, sip, tampilkan menu. Nah, diskon nasi goreng kampung untuk potongannya 10%. Kemudian untuk minuman boleh, misalnya 3 diskon, misalnya wedang ronde ya, harga 10.000. Kategori minuman hangat, presentasi 5% saja. Oke, berhasil ditambahkan menu. Nah, di sini ada diskon wedang ronde potongan 5%. Oke, coba item keluar. Nah, terima kasih telah selesai penggunaan program ya. Nah, di sini juga ada class untuk misalnya jika kita pesan nih, kemudian nomornya nomor 16, error tidak ditemukan karena nomornya cuma sampai 15 di sini. Kemudian jika kita misalkan pesan menu nomor 3, terus kita nggak memakai nomornya, cuma masukkan aja sana rendang. Nah, gagal karena sistem mendeteksinya cuma pakai nomor. Oke, dan lagi. Oke, tadi tambah menu sudah, tampilkan menu sudah, pesan menu sudah, tampilkan struk sudah, simpan ke menu file sudah, dan item keluar sudah ya. Oke, terima kasih telah menggunakan program. Mungkin hanya sebatas ini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas untuk program praktikum pemrograman berbasis desktop ini. Dikarenakan saya juga mesti belajar, insya Allah kedepannya saya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.